Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di hari Minggu ini tertulis di kitab Wahyu 1, dimulai ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ajaiblah semuanya,
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja kita dalam minggu ini. Shalom. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun warta jemaat untuk kita di hari Minggu tanggal 27 April 2025. Nama minggu kita adalah Minggu Quasimodo Geneti, yang artinya dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Dan adapun topik hari Minggu, dengarlah Tuhan maka akan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, warta kita yang pertama 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 29 April 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 17 WIB. 2.3 Sermon Week. Sermon Week yang di hari Rabu 30 April 2025 masuk pukul 19 WIB, yaitu Week 2 di keluarga T. Panjaitan, Boru Pardede, alamat Jalan Lurah. Week 4, keluarga P. Sinaga, RD Borunai Baho, alamat Jalan Kecamatan Gang Ledeng, RT 03 RW 09 Cihanjuang. Week 6, di keluarga CH Panjaitan, Boru Habehan, beralamat di Perum KPAD Sejahtera, Blok S, nomor 12, RT 8 RW 21 Padalarang. Di week 8, di keluarga Nyonya C. Saragi, Boru Tambunan, alamat di Kampung Cihabit Barat, RT 02 RW 9. Di week 10, di keluarga J. Situmorang, Boru Panjaitan, yang beralamat di Komplek Nusa Hijau, Permai. Di week 12, di keluarga M. Pakpahan, Boru Manalu, beralamat di Jalan Klaster Bumi Permai 2, nomor 4 Cilame, RT 3 RW 1. Sermon di hari Kamis 1 Mei 2025 masuk pukul 19 WIB. Yang pertama di week 1 di keluarga Jesi Tinjak, Boru Simbolon, yang beralamat di Babakan Sari nomor 190, RT 4 RW 9. Di week 3 di keluarga MS Malau Esa, Boru Stompul, alamat Jalan Pojok Utara nomor 38, RT 02 RW 4. Week 5, keluarga Nyonya PN Sitompul, Boru Simatupang, Jalan Purbasari 2 nomor 39 Sangkuriang. Di week 7, di keluarga Nyonya Situha Pasaribu, Boru Hutahayan, Jalan Roket Cilame Permai. Di week 9, di keluarga E Sitanggang, Boru Silaban, beralamat di Komplek Lembah Teratai Blok B1, di Teratai Blok K2 nomor 2. Di week 11 di keluarga A Panjaitan, Boru Pardede, alamat Gang Raden Ganda 2 nomor 19 RT 2 RW 10 Cimindi. Dan yang terakhir di week 13 di keluarga Nyonya Silitonga, Boru Situmorang, yang beralamat di Jati Raya Blok A3 nomor 10 Perum Marga Asih. Poin 3.2 amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari ini Minggu 27 April 2025, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk panitia, peresmian, dan pembangunan. Dan yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan pesta pembangunan dan peresmian.
Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Adapun amplop sudah disediakan di depan gereja. Kemudian 5.1 donor darah seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu 27 April 2025, seksi kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerja sama dan koordinasi dengan PMI UTDRS Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya, setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 5.2 Lomba Paduan Suara BPK Penabur Cimahi. Pada hari Sabtu 3 Mei 2025, Paduan Suara Sekolah Minggu dan Remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengikuti Lomba Paduan Suara BPK Penabur Cimahi. Untuk persiapan mengikuti lomba tersebut, Paduan Suara Sekolah Minggu akan tampil 2 kali dalam ibadah minggu, yaitu di hari Minggu 20 April dalam ibadah siang dan hari ini 27 April 2025 dalam ibadah pagi. Mohon doanya supaya pada saat lomba semua yang ikut dalam lomba sehat dan bisa sukses. Terima kasih. 5.3 Posko Diakonia Bakti Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu, anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi bersama dengan Dewan Diakonia dan Marturia, yaitu Seksi Sending, akan mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Rumah Kasih Lembang beralamat di Jalan Takuban Perahu, Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Untuk itu gereja kita membuka posko Bakti Paskah sebagai donasi untuk membantu kebutuhan panti asuhan tersebut. Adapun barang yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: sembako, bumbu masak, bubur bayi, susu untuk dewasa, pembalut popok bayi berbagai ukuran, deterjen, perlengkapan mandi, tisu, dan aneka snack atau jajanan anak. Posko dimulai Minggu 13 April 2025 sampai dengan Jumat 2 Mei 2025. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Mei 2025 dengan kegiatan sebagai berikut: penyerahan bakti Paskah dari Dewan Koinonia dan Jemaat. Yang kedua, ibadah Paskah, aktivitas bersama panti asuhan. 5.4 Kegiatan seksi perempuan. Seksi perempuan HKBP Jalan Lurah akan mengadakan seminar yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, waktu pukul 15 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu. Adapun tema wanita Batak lembut dan tangguh dan power of listening. Narasumber Dr. Elizabeth Burhut Situmayang SPKJ yang mengambil tema wanita Batak lembut dan tangguh. Kemudian B, Dr. Andes Robert Oluan Raja Gukuk dengan tema Power of Listening. Demikian warta jemaat kita untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita naikkan pujian. Kita mendengarkan paduan suara anak sekolah minggu.
Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 750 sampai kita mengumpulkan persembahan. Taburkan firman
Kita berdoa. Segala puji, syukur kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami masih merasakan hikmat dan sukacita yang daripadamu, berkat yang melimpah, terlebih Tuhan kesehatan, sehingga kami datang ke hadapanmu saat ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami Tuhan, agar kami lebih lagi kuat menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami serahkan hati kami, biarlah Tuhan berbicara di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita, Minggu Kuasi Modo Geniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, kita akan mendengarkannya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita pernah melihat dan menonton penjual barang, baik itu di pasar, baik itu apalagi sekarang ini di media sosial, udah banyak yang menjual produk-produk atau barang yang canggih. Biasanya mereka akan mengatakan supaya kita jangan menghabiskan uang membeli produk yang lain yang tidak bermanfaat. Tetapi kita diajak sebaiknya membeli produk mereka yang pasti bisa memuaskan kita. Kira-kira sering kita mendengar iklan seperti berikut. Dan seperti itulah yang tadi yang ditawarkan sebuah produk yang bagus tadi, menawarkan juga Yesaya kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini. Kita baca tadi ada dua yang perlu kita lihat. Yang pertama, Yesaya mau mempromosikan atau mengiklankan di ayat 2a dikatakan di situ, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Itu yang dikatakan Yesaya yang pertama. Yang kedua, di ayat 1 Yesus mengajak kita, mari makanlah, minumlah, ambillah gandum, susu, anggur tanpa bayar, alias gratis, tetapi dijamin membuat Anda semua puas.
Karena yang disajikan Allah adalah makanan yang terbaik dari segala makanan yang pernah kita nikmati. Kira-kira seperti itulah iklan Nabi Yesaya. Mari, makanan yang ditawarkan Allah kepada kita tidak menghasilkan penyakit kolesterol, penyakit gula, penyakit darah tinggi. Kalau kita makan makanan yang enak-enak, kita kan takut kebanyakan makan nasi nanti penyakit gula. Kebanyakan makan daging kita kolesterol. Tapi kalau makanan yang ditawarkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya saat ini, walaupun itu lebih baik makanan yang ditawarkan, lebih dari lebih baik makanan yang ada kita nikmati di dunia ini, itu tidak menghasilkan penyakit yang kita sebut tadi. Ya, bahkan apapun itu penyakit yang ada di dalam tubuh kita, itu bisa hilang ketika kita mendengarkan makanan-makanan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ditawarkan firman Tuhan ini adalah gambaran keselamatan yang sempurna yang akan Tuhan berikan, yang sering digambarkan seperti pesta. Dan dikatakan sekali lagi, itu semua adalah makanan yang gratis tanpa kita bayar. Apa saja yang kita perlukan, kita tidak perlu membawa kekayaan uang kita, tapi kita datang dengan menikmatinya secara gratis. Lalu mengapa Yesaya harus menyerukan iklan ini? Yaitu ketika Yesaya berada di pembuangan Babel sebagai hukuman Allah atas besarnya dosa-dosa bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kemudian Allah melalui Yesaya menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsanya itu terbuang begitu saja, tetapi Allah akan memberikan tawaran penyelamatan dan akan memulangkan mereka kembali ke tanah airnya, yaitu di Yerusalem. Seharusnya itu menjadi berita sukacita bagi mereka, tetapi ternyata tidak. Dan kebanyakan dari mereka tidak mau kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena rupanya mereka sudah banyak memiliki harta di Babel. Dan secara politis juga mereka sudah relatif, sudah aman. Bahkan dari antara mereka sudah ada yang menjadi pejabat tinggi di Babel pada waktu itu. Salah satu contohnya yaitu Daniel dan kawan-kawannya. Itulah yang membuat mereka menjadi terlena. Harta Babel menjadikan lebih penting, menjadikan lebih berharga bagi mereka ketimbang keselamatan yang daripada Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu seruan Yesaya ini mau mengatakan kepada bangsa Israel, hai kamu Israel, mengapa kamu mau menghabiskan hidupmu di Babel untuk harta? Mengapa kamu membuat hartamu lebih penting daripada firman Tuhan, terutama daripada perjanjian Tuhan? Mengapa kamu membuat kenikmatan dan kemewahanmu itu lebih penting dari keselamatanmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga sangat penting renungan bagi kita saat ini. Bagaimana banyaknya harta kita, kemewahan kita, ingat, itu tidak akan pernah memberimu kepuasan sejati. Tidak akan. Bahkan bisa membuat kita capek sendiri, bahkan akan membuat kita menjadi sengsara. Mengapa? Karena semuanya itu tidak kekal. Semuanya itu tidak pernah memberikan kita kepuasan atau kebahagiaan. Dalam arti bukan saya mau mengatakan bahwa harta itu tidak penting. Penting. Uang itu tidak penting, sangat penting. Penting, tetapi apa yang lebih penting lagi? Apakah Anda selama ini mencari kekayaan, mencari segala sesuatu yang kita perlukan? Apakah Anda menomorsatukan firman Tuhan, makanan rohani di dalam hidup kita? Ini ada sebuah cerita konglomerat Indonesia yang pernah saya baca di dalam buku
Bapak Anan Krishna yang berjudul Be Happy. Kalau kita nanti bisa membacanya buku itu. Ceritanya demikian. Si konglomerat itu curhat mengatakan, dulu saya itu bercita-cita menjadi kaya. Dan setelah kaya, cita-cita saya, maka saya akan ingin nantinya menikmati semua makanan yang terenak di dunia ini. Untuk mencapai cita-citanya itu, si konglomerat mengatakan, saya mau bekerja keras tanpa pernah istirahat, tanpa memperdulikan kesehatan. Lalu apa hasilnya? Tanpa memperdulikan kesehatan saya, apa yang saya dapat? Benar, sekarang ini saya sangat-sangat kaya dan bisa membeli apapun yang saya mau. Tetapi juga saya saat ini dapat bonus dari hasil kerja saya. Apa itu bonusnya? Penyakit. Sekarang saya hanya dapat bisa makan dengan 1/4 butir telur ayam. Saya hanya bisa makan sedikit kentang, sedikit gula, sehingga keinginan saya untuk makan yang terenak itu tidak pernah tercapai. Itulah hasil yang saya peroleh dari hidup yang hanya mengejar harta. Dan terutama semua itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan saya. Tetapi justru mungkin itu akan membawa saya ke dalam neraka. Karena itu Tuhan melalui nas kita saat ini Yesaya mau mengingatkan kepada kita, memberikan kepada kita pilihan yang paling hebat, pilihan yang paling sempurna, yaitu kalau kita baca tadi di ayat 3 apa dikatakan di sana? Sendengkanlah telingamu, datanglah kepada Allah, dengarkan firman Tuhan, maka hasilnya pasti akan memperoleh hidup kekal. Pasti kita akan selamat. Sendengkan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menghabiskan masa hidup kita ini untuk harta akan berakhir pada kesengsaraan. Kesengsaraan neraka. Tetapi bila kita menghabiskan waktu kita untuk mendengarkan dan melakukan, mengamalkan firman Tuhan, maka itu akan membuat kita tetap bersukacita, tetap kuat, tetap semangat, dan terutama akan memberi kita pada keselamatan hidup yang kekal. Seperti nama minggu kita saat ini, Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Kita semua pasti pernah melihat bayi yang baru lahir. Hidup sepenuhnya bergantung kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dan demikian juga kita. Seperti bayi yang baru lahir itu, kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Maka kita akan hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, satu pertanyaan yang terus-menerus kita renungkan dalam hati kita setiap hari, yaitu apakah yang utama, apakah yang prioritas dalam hidup kita ini? Hampir sama semuanya. Mau kemana kita bawa hidup kita ini? Mau kemana tujuan hidup kita ini? Apa dan bagaimana nantinya? Untuk itu kita dibantu oleh firman Tuhan melalui Paulus yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan, dan sebaiknya kita menjadi pilihan-pilihan Paulus. Semua kenikmatan dunia yang sebelumnya diagung-agungkan oleh Paulus, sekarang itu dia menerima Tuhan Yesus dan berkata, saya anggap semuanya yang saya dapat itu menjadi sampah ketimbang kenikmatan keselamatan yang daripada Yesus Kristus.
Seluruh pencapaian Paulus di masa lalu sekarang dianggap dia sebagai sampah setelah dia menerima keselamatan dari Yesus. Semuanya itu tidak ada apa-apanya ketimbang hidup yang kekal yang akan diperoleh dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan salah pilih. Bila salah pilih, fatal akibatnya. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua yang mau dikatakan bahwa keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan itu adalah gratis, tanpa bayaran. Secara umum dari ayat 1 dan ayat 2 ada sikap manusia mengartikan tentang keselamatan itu. Kalau kita baca ayat 1 dan ayat 2 nas kita saat ini. Yang pertama, ada orang yang merasa dia tidak perlu diselamatkan karena dia sudah terlena di dalam dosa seperti bangsa Israel di pembuangan Babel pada waktu itu. Hukuman pembuangan tidak membuat mereka menyadari akan dosa mereka, tidak membuat mereka menjadi bertobat. Dosa justru meninabobokan mereka. Karena itu firman Tuhan harus dengan kuat memanggil mereka agar mereka mau terbangun dan tidak terpulas di dalam dosanya. Itu karena nas kita saat ini dikatakan, ayo hai kamu. Dikatakan di bahasa Batak, oh sudehamu. Ya, suara yang keras Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan, ayo hai kamu semuanya, jangan tertidur, jangan terlena oleh kenikmatan dunia ini. Kalau Bapak Kalpin, Bapak gereja mengatakan, dia menafsirkan ayat 1 itu, Tuhan memanggil seperti itu karena bangsa Israel sudah tertidur pulas di dalam dosanya, sehingga mereka harus dibangunkan dengan suara yang sangat keras, kuat. Mereka sudah lapar, tetapi mereka malas untuk mencari makanan. Bila di antara kita ada yang seperti itu, mari bangunlah, jangan terlena. Hehema, unang heheamon. Iya kan? Ada orang bangun, tapi enggak bangun. Adung do halak hehe, ale holan heheamon. Buka matanya, buka. Ale dang kira tu dia. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit, ngahehe ibana, hape Roma hita, dan kira tu dia. Itu makanya diajak kita, bangunlah, ayo, hai kamu, oh sudehamu. Kita jangan terus menerus untuk terlena oleh kegiatan-kegiatan ataupun kenikmatan dunia ini. Bila perlu kita terus menyuarakan pertobatan agar mereka sudah yang tertidur tadi narengis nakani, yang terlelap tadi mereka terbangun dan mereka menyadari dosa dan berlari kepada Yesus. Yang nomor 2, ada orang mengartikan keselamatan itu dengan uang pembayaran. Seperti yang tertulis tadi di ayat yang kedua itu. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Uang pembayaran itu adalah yang menganggap bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia, perbuatan baik manusia. Tidak. Kita berbuat baik karena Tuhan telah memberikan terlebih dahulu yang terbaik kepada kita. Bukan seperti kepercayaan yang lain. Mereka berusaha berbuat yang baik agar mereka memperoleh keselamatan dengan usaha mereka sendiri, melalui perbuatan, melalui amal baik mereka, dengan kerajinan mereka beribadah, dengan kesalehan mereka. Tidak, kalau kita tidak, kita terbalik. Tuhan telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita harus membalaskan dengan perbuatan baik. Sudah tersedia keselamatan itu. Bagaimana memperolehnya? Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita juga harus membalaskan
kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan amal kita, bukan karena perbuatan kebaikan kita, kita nantinya selamat. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan terlebih dahulu keselamatan buat kita yang dikasihinya. Yang ketiga, tetapi ada sikap yang benar yang perlu ditunjukkan, dan inilah sikap yang benar itu, yaitu ajaran Alkitab yang meyakini, terutama kita Protestan, yang mengatakan bahwa keselamatan itu yang kita terima itu secara gratis, yaitu hidup yang kekal sebagai hadiah bagi orang-orang yang sudah ditebus. Itulah yang dikatakan di ayat 1 tadi. Terimalah gandum tanpa uang untuk membeli, dan makanlah anggur dan susu tanpa bayaran. Tidak perlu bawa uangmu untuk datang ke gereja walaupun kita memberikan persembahan. Jangan kita anggap persembahan itu membayar kasih Tuhan. Tidak bisa terbayarkan kasih sayang atau kasih setia Tuhan. Tidak bisa terukur. Tidak bisa kita membayar dengan harta kita apapun. Kalau kita bisa membayar, bisakah Anda membayar nyawa dalam 1 minggu ini, membayar langsung kepada Tuhan? Berapa kali kita bernapas dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun? Bisa kita bayar? Itu masih perkara napas kehidupan, belum yang lainnya. Jadi tidak bisa kita membayar semua kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita diajak hari ini, ambil air itu, ambil makanan itu, ya, secara gratis. Tidak perlu bawa uangmu banyak-banyak, tidak perlu bawa hartamu banyak-banyak. Yang kita bawa hanya apa? Iman kita. Efesus 2 ayat 8-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada yang menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Semua serba pinjam, serba hanya meminjam sementara. Napas juga kita pinjam. Dunia ini juga yang kita tempati, walaupun ada apartemen kita, ada rumah kita, ada kontrakan kita, ya, semuanya itu meminjam. Anak yang Tuhan berikan kepada kita, sukses, semuanya itu kita pinjam. Kita hanya sementara saja. Harta yang kita dapatkan itu bisa lenyap semua, hanya meminjam kita. Tapi kenapa ya sampai saat ini ada orang yang tinggi hati? Kenapa ya sampai saat ini ada orang yang sombong? Semua serba pinjam, dan semua itu akan tinggal sampai sebatas dunia ini saja. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Siapalah kita ini? Kalau kita meninggalkan dunia ini, apa kita? Hanya debu, hanya tanah. Tidak berarti. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ajaran yang harus kita pegang, bahwa kita bisa selamat hanya karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sama sekali bukan hasil perbuatan kita, kebaikan kita. Seorang yang bernama Cindy Lejon mengatakan bahwa mencari keselamatan melalui perbuatan baik itu sama dengan mengarungi lautan Atlantik dengan perahu kertas. Artinya apa? Mustahil. Iya kan? Gak akan bisa. Siapa yang satu minggu ini tidak melakukan kesalahan? Siapa yang 1 minggu ini dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak luput dari kesalahan? Tidak ada. Tidak ada yang dilayakkan. Iya kan? Malah Martin Luther pernah mengatakan, itulah ajaran yang paling terkutuk bila ada yang mengatakan bahwa dia bisa selamanya, ya, bisa selamat oleh karena perbuatannya sendiri.
Tetapi ajaran Martin Luther yang paling terkenal, khususnya kita di Protestan, kita diselamatkan hanya karena iman. Kita hanya diselamatkan oleh karena anugerah semata. Dan kita diselamatkan oleh perkataan Tuhan. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya karena itu kita diselamatkan. Kita baca nanti di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, tapi karena kasih karunia. Jadi ngulu tahun ngulu alani asini rohado. Tuhan terus menunggu pertobatan dari kita. Saya kasih dulu waktu dia. 1 tahun ini berubah enggak? Enggak berubah juga. Saya kasih lagi 1 kalender lagi, enggak berubah, belum berubah. Dia kasih terus. Dia tetap menunggu kita. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa bisa gratis? Mengapa bisa tanpa bayar? Padahal dosa kita, padahal dosa bangsa Israel sangat-sangatlah besar. Kalau kita baca ya lanjutan nas ini di ayat 8 ayat 9. Karena apa kita dikatakan kita tidak membayar apa-apa? Karena keselamatan kita bukanlah rancangan kita. Israel yang di pembuangan itu sudah merasa tidak mungkin lagi bisa dimaafkan oleh Allah. Tetapi ternyata Allah mempunyai rancangan yang berbeda. Ternyata Allah sanggup menggerakkan hati Raja Kores dari Persia untuk membebaskan dan memulangkan mereka lagi. Dan hebatnya lagi, kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah rancangan kasih yang tidak bisa kita selami oleh siapapun juga. Lalu bagaimanakah rancangan Allah itu? Yaitu karena manusia tidak bisa lagi dan tidak mungkin lagi diselamatkan dan menyelamatkan oleh dirinya sendiri, sementara Tuhan menginginkan manusia itu agar selamat karena Dia sangat mengasihi umatnya sehingga Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak balaskan itu kejahatan kita dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sehingga ada seseorang yang memberi dirinya, nyawanya bagi kita, dan sudah kita rayakan itu mulai dari Jumat Agung sampai dengan Paskah. Seorang yang mau membayar kita, atau dengan kata lain seorang yang mau menebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mau membayar lunas semua hutang kita dengan darahnya dan pengorbanannya di kayu salib sehingga kita menjadi selamat. Itu makanya ketika Dia hendak mati, Tuhan Yesus, apa yang Dia katakan? Sudah selesai. Kalau bahasa aslinya sudah lunas. Gak ada lagi bond dosa kita. Lunas, checklist langsung lunas. Sudah selesai. Semua sudah dibayar lunas. Lalu Yesus memberikan itu kepada kita secara gratis. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa mudah ya? Kok keselamatan itu begitu mudah ya? Itulah enaknya menjadi seorang pengikut Yesus. Jadi jangan mau iman kita bergeser. Ampere iman kita jangan lagi mau bergeser. Sekali kita mengikut Tuhan, ikutlah Dia, karena telah diberikan hadiah gratis bagi kita, yaitu keselamatan. Ya, kenapa? Ada seorang penginjil memberitakan kabar sukacita kepada seorang pekerja tambang. Dia katakan bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan iman percaya saja kepada Yesus. Lalu pekerja tambang itu bertanya kepada penginjil tersebut, kok begitu mudahnya? Lalu penginjil itu bertanya,
kamu bekerja di mana? Ya, saya bekerja ratusan meter di bawah permukaan tanah. Lalu penginjil itu bertanya, tentu kamu sukar kalau kamu mau pergi ke sana, mau naik ke sana. Oh tidak, kata pekerja tambang tersebut. Tidak. Mengapa? Karena perusahaan sudah memasang lift. Saya hanya tinggal masuk ke dalam lift, dan lift itu membawa saya naik, dan lift itu juga yang membawa saya turun. Lalu si penginjil itu berkata kepada dia, sama seperti perusahaan yang sudah bersusah payah memasang lift itu, sehingga kamu sekarang bisa tinggal gampang naik turun lift. Seperti itulah Kristus sudah bersusah payah mau menderita, mau mati bagi kita, dan bagi semua tinggal gampang saja saya dan kita semua masuk dan menerima Yesus. Maka Yesus akan mengangkat kamu ke sorga. Itulah, sehingga dengan mudah, karena itu terimalah saat ini kita diajari melalui nas ini. Terimalah undangan Tuhan itu. Mari terima keselamatan itu secara gratis dari Tuhan. Carilah, jangan katakan besok, jangan katakan lusa, jangan katakan tahun depan. Gunakan waktumu segera mungkin, karena ada juga limitnya, batasnya kita mencari Tuhan. Karena itu selagi masih ada waktu, terimalah Yesus sebagai juru selamat dan bertobatlah, datanglah kepadanya. Jangan tunggu besok-besok, jangan tunggu katakan saya masih muda, kamu yang sudah tua itulah perlu mencari itu. Jangan katakan demikian. Tetapi hari ini Tuhan mengundang kita, datanglah, terimalah, pasti kita nanti akan beroleh keselamatan. Datanglah berbondong-bondong, temui dia. Di mana dia ditemui? Di Bada Parsermonan Wek. Di mana dia ditemui? Di gereja. Kenapa? Setelah dievaluasi sampai mau mencapai bulan Mei, yang menerima undangan itu di Parsermonan Wek hanya itu saja. Yang lainnya kemana? Apakah tidak dengar undangan? Apakah tidak dengar panggilan Tuhan? Walaupun yang memanggil itu, yang membaca itu adalah sintua, tapi itu yang mengundang itu siapa? Tuhan. Buktikan nanti di Parsermonan Wek, di kebaktian minggu, apakah Anda mengikuti undangan tersebut. Jangan kalau ada undangan keluarga, famili, satu marga, songoni mahita baru sedia nang peloja ikut tahadiri, tapi undangan Tuhan bukan mau saya katakan semua kita tidak mau dan malas, bukan. Tanya dalam hati kita, mana yang lebih berharga, undangan Tuhan itu kah, atau undangan dongan tubuh, atau undangan dari boru mana hula-hula? Undangan Tuhan yang lebih luar biasa. Karena apa? Karena kita telah menerima berkat-Nya, karena kita telah menerima keselamatan. Saat ini Tuhan masih memanggil kita, roh mahamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Siapa yang capek itu? Isi nasorati kita dui. Kita akan memperoleh kenikmatan makanan yang luar biasa, yang bisa menguatkan tubuh kita, rohani kita dalam menjalani apapun itu di dalam hidup kita. Selamat menghadiri undangan Tuhan. Dimanapun itu carilah supaya kita beroleh keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan selama-lamanya, kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau mengajari kami dan Engkau mengajak kami Tuhan, agar kami datang kepadamu, agar kami menikmati hidangan yang telah Kau sediakan kepada kami, yaitu firman-Mu yang akan kami dengarkan
dan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, keselamatan selama-lamanya, yaitu kehidupan kekal yang telah Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus yang membayar lunas dosa kami, utang kami Tuhan, dan kesalahan-kesalahan kami. Saat ini kami Engkau ajari Tuhan, agar kami tetap Tuhan menantikan Engkau. Jangan seperti bangsa Israel yang Kau panggil tetapi mereka tidak mendengarkan suara itu. Saat ini kami juga Tuhan mau untuk mendengarkan seruan itu, sehingga kami memperoleh kebahagiaan, keselamatan yang daripadamu. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Kau berikan kepada kami saat ini, dan waktu yang Kau berikan kepada kami pergunakan Tuhan untuk mencari makanan rohani yang bisa menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, ajari kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Kau berikan kepada kami, agar kami tidak menunggu hari besok, karena kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan saat ini Engkau masih memberikan kesehatan napas kehidupan, dan saat ini juga kami datang untuk menerima keselamatan yang daripadamu. Itulah Tuhan yang Engkau suarakan kepada kami, agar kami seperti bayi yang baru lahir, yang selalu memerlukan makanan yang murni, minuman yang murni. Demikian juga kami Tuhan, yang selalu memerlukan mengkonsumsi makanan rohani, yaitu firman-Mu yang hidup di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam 1 minggu ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, menjagai kami, dan masih Kau berikan napas kehidupan buat kami. Dan buat besok kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami yakin Engkaulah berjalan di depan kami. Apapun yang terjadi, Engkaulah ya Tuhan yang menopang kami. Engkaulah ya Tuhan yang menyertai kami. Jikalau ada banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, ujian yang kami hadapi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah anak-anak kami Tuhan, Engkaulah yang hadir. Engkaulah ya Tuhan yang menyertai. Apapun itu pergumulan yang kami hadapi, kalau kami datang bersama dengan Engkau, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, apapun itu Tuhan, bisa kami jalani dan kami atasi sesuai dengan kehendak-Mu. Jikalau ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan Yesuslah yang menyertai. Tuhan Yesuslah yang menjamah tubuh bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang lemah Tuhan, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan pasti akan selalu mengasihi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Segala karunia
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom. Horas.